Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini diberi kesempatan membuat konten. Kali ini saya ditemani sama beliau-beliau ini. Ada Bapak Hadi sama siapa Gus? Koko. Mas Koko. Kali ini yang lagi viral ya guys ya? Iya. Nah, ini di negara Amerika, tepatnya itu di Philadelphia ya. Itu wabah apa Gus? Wabah apa itu yang monster itu Gus ya? Seperti Zombie ya? Zombie. Itu ada apa ya nanti? Itu penyebabnya kenapa sampai gitu. Yang paling tahu aja kita hadirkan ke sini Gus. Siap. Jauh-jauh ke negara Amerika. Ya nanti siapa yang masuk saya juga tidak tahu. Sekali lagi perbincangan dengan bangsa goib diambil sisi positifnya, yang negatif dibuang jauh-jauh. Dan saya juga tidak tahu siapa yang nanti yang masuk, siapa beliau. Ya langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin beliau, Sang Yang Nurjaya Nirwana, saya panggil, saya hadirkan yang paling tahu mengenai wabah zombie yang ada di negara Amerika. Hadir dan masuk di ruang medium ini. Masuk. Kelihatannya sudah mulai masuk ini. Saya tidak tahu apa yang masuk dan yang hadir. Sinkron, bisa sinkron dengan tubuh ini. Sinkron. Selamat malam. Selamat malam. Masih bahasa Inggris, Mbak. Dari mana, Mbak? Nggak bisa bahasa Indonesia, Gus. Password aja. Dengan izin beliau Sang Yang Nurjaya Nirwana, makhluk ini bisa terbuka dan bisa bahasa Indonesia dengan jelas dan bisa dimengerti. Allah. Semuanya tertutup koneksinya dari iblis manapun. Allah. Selamat malam. Selamat malam. Semakin lancar, pita suaranya semakin lancar, lidahnya semakin lancar, bisa bahasa Indonesia dengan jelas. Allah. Tadi kamu di mana? Saya berada suatu wilayah yang besar, Wilayah yang besar, negara yang besar adikuasa yang megang kendali dunia. Ini dengan bangsa apa ya? Saya dari bangsa siluman. Dari bangsa siluman. Nah, ini sudah Islam apa belum?
Apa itu Islam? Nah, kamu kenal sama beliau Sang Hyang Nurcahya Nirwana? Ya, Kenal? berada di Asia. Berada di Asia. Ya, Sudah Islam belum? siapa yang sudah Islam? Kamu? Belum. Belum. Mau masuk Islam di ajaran beliau Sang Hyang Nurcahya Nirwana? Saya bertugas untuk mencari pengikut. Musuh dari golongan putih. Oh gitu. Berarti kamu ada tugas dari golongan hitam guys ya? Iya, Nah, dari golongan hitam. nanti kamu punya tugas lagi dari golongan putih, mau? Dirasakan dulu nikmatnya Islam itu gimana, dirasakan dulu. Kamu kan sudah menikmati rasanya di golongan hitam ya, dirasakan sedikit aja tidak apa-apa. Nanti kalau mau silakan diterima dengan ikhlas. Lebih nyaman. Tidak ada larangan apapun di golongan hitam. Ya, dirasakan dulu ya, Islam itu gimana rasanya, itu gimana ya, dirasakan. Jangan dicoba, tapi dipraktekkan rasanya itu gimana. Ya. Bisa dirasakan Gimana? Sudah enak, Mbak? Gimana rasanya, Mbak? Banyak yang menarik saya. Ada banyak yang menarik. Ya, tarik-tarikan. Dengan izin beliau Sang Hyang Nurcahya Nirwana, semuanya yang menghalang-halangi, menarik semuanya ini terputus semuanya dengan izin beliau. Allah. Terkunci, tidak bisa diambil, tidak bisa ditarik. Allah. Gimana rasanya, sejuk, dingin, bagaimana? Lebih nyaman mana yang tadi sama yang sekarang? Yang saya rasakan dalam dada ini, istilahnya bukan dingin tapi sejuk. Sejuk. Diterima lagi ya sejuknya ya. Dengan izin beliau Sang Hyang Nurcahya Nirwana, Islam dari ajaran beliau Sang Hyang Nurcahya Nirwana.
Gimana? Sudah saya rasakan. Semakin ikhlas menerimanya, semakin sejuk lagi itu. Yang pertama tadi masih berimbang, ada panasnya di dada. Ini sudah semuanya menjadi sejuk. Itu tadi kamu bilangnya bangsa siluman ya? Iya. Sebelum di aliran putih itu kamu sudah tahu Islam belum? Belum sama sekali. Belum sama sekali. Terbuka semuanya, ilmunya semuanya terbuka semuanya dengan izin beliau Sang Hyang Nursaya Nirwana. Ilmu Islamnya semuanya masuk, semuanya terbuka, semuanya bisa dipelajari. Allah titik aktifnya semuanya menyala, semuanya. Itu bisa diamalkan. Sudah Islam, coba dibaca syahadatnya. Pengen bukti. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semakin kafah masuk Islamnya Allah. Tadi kamu bilangnya dari golongan hitam, sekarang sudah bisa membedakan golongan hitam dan golongan putih. Saya kembali bertanya, yang paling tahu tentang wabah zombie itu siapa? Saya. Kamu. Tapi saya masih dikenali sama yang lainnya. Masih dikenali? Iya, rupa saya masih dikenali ini. Biarpun saya sudah menjadi golongan putih. Nah gitu, dengan izin beliau Sang Hyang Nursaya Nirwana. Nah kalau ini wujudnya berubah, semuanya tidak bisa dikenali oleh iblis-iblis manapun. Allah sudah, wujudnya berubah, wujudnya sudah berubah, tidak bisa dikenali, putus semuanya. Jadi kamu yang paling tahu ya tentang wabah zombie itu ya? Iya. Coba dijelaskan apa itu sebenarnya, awal mulanya itu kenapa? Awal mulanya itu diarahkan, mengarah ke sesuatu yang buruk, biarpun apapun yang buruk, mengarah pada hal-hal yang haram yang dilarang oleh agama Islam. Semuanya dihalalkan. Setelahnya menyimpang semuanya. Suatu kenikmatan dunia akan fata morgana dalam pikirannya.
untuk sesaat. Nanti bisa dimasukkan lagi zat kimia yang bisa membuat dia seperti di Fata Morgana, melayang-layang. Imajinasinya untuk menghayal apa dalam impiannya. Akhirnya itu menumpuk dalam tubuhnya. Sehingga kurang kerasnya lagi yang dimasukkan dalam tubuhnya itu, sehingga bahan kimia yang seharusnya diperlakukan untuk melupakan, menjinakkan hewan buas dikonsumsi oleh manusia. Karena yang dulu dimasukkan dalam tubuhnya masih taraf bisa dikuasainya. Akhirnya dia mencari lebih tinggi lagi takarannya. Seharusnya diterapkan pada hewan, dimasukkan dalam tubuhnya zat kimia tadi. Terus dalam keadaan melayang-layang tadi, dikatakanlah dia seperti di Fata Morgana. Dalam isinya tadi ada suatu namanya kehidupan lain dengan masuk dalam saraf-saraf menghisap darah, sehingga digerogotinya daging-dagingnya itu sampai masuk ke otot-ototnya. Sebabnya dari yang dimasukkan tadi, isinya adalah bakteri pembusuk yang diserap oleh aliran-aliran darah tadi. Terus efeknya apa nanti? Efeknya sama penggunanya itu seperti apa? Ya, dagingnya menjadi membusuk. Itu bakteri pembusuk yang masuk nanti. Makanya dikatakan seperti zombie itu berarti dagingnya busuk ya? Iya, itu bakteri busuk. Berarti awalnya dari pengguna narkoba mungkin, Gus. Jadi dia kurang puas sepertinya sebenarnya.
kurang tinggi mungkin ya Gus ya. Begitu ya Mbah? Iya, nafsunya masih tinggi, belum mencapai klimat yang dicapainya. Akhirnya dia mencari yang takarannya lebih tinggi lagi. Untuk takaran hewan yang buas dimasukkan ke dalam tubuhnya. Hewan yang buas tadi kalau dalam teknologinya manusia untuk menjinakkan binatang tadi, tapi disusupi oleh bakteri tadi. Itu terjadi di situ saja Mbah? Apa mungkin ada meluas lagi? Apa di daerah situ saja? Tidak. Suatu bisikan akan menyebar seluruh dunia. Disebarkan seluruh dunia. Semua ada. Di negara manapun ada. Itu penyebarannya untuk keseimbangan, tapi lebih banyak golongan hitam itu semua daripada golongan putih di setiap negara. Terus Mbah, kalau pengguna-pengguna itu yang sudah dagingnya membusuk dan sudah menjadi zombie, apa bisa disembuhkan atau gimana? Ya. Ini semua untuk mengingatkan manusia kembali lagi ke jalan putih. Barusan saya baru mengerti pengendalinya ada di Asia Timur. Semuanya ada di Asia Timur, bagian timur. Asia bagian timur? Iya, Asia bagian timur. Atau ada hubungannya ini Mbah dengan resesi ekonomi yang ada di negara itu Mbah? Itu suatu akibatnya kehancuran yang diperbuat manusia sendiri. Kurang puas dengan kenikmatan yang sudah diberikan oleh Sang Penciptanya. Maksudnya penciptanya itu menciptakan untuk kehidupan sehari-hari, tinggal menikmatinya apapun, tapi dia malah tidak terima, mau menyainginya. Misalnya timbulnya manusia, malah dia mempelajarinya, ingin membuat manusia. Asal manusia gimana, dia malah ingin menyaingi penciptanya. Makanya sekarang didatangkan itu semua. Tadi itu kamu ada di tubuh orang atau di wilayah? Saya di wilayah. Di wilayah Suatu negara tadi sudah saya sebutkan. Nah, itu sejenis siluman kan ada wujudnya ya. Itu bentuknya apa ya? Wujudnya seperti kumbang
Seperti kumbang. Seperti kumbang hitam. Tapi masuk lewat otot-otot manusia. Kan itu disuntikan lewat otot manusia. Ya, itu berarti sejenis bakteri yang menyusup dari suntikan itu ya? Iya, tadi sudah disebutkan. Itu akhirnya menggerogoti saraf-saraf ya? Iya, memakan dagingnya kan busuk nanti. Dihisap darahnya itu. Tidak bisa sembuh ya Pak kalau udah begitu ya Pak? Tidak bisa daging kalau sudah busuk, tidak bisa disembuhkan. Apalagi otot. Iya. Itu tadi kamu bilang sudah menyebar ya? Iya. Seluruh dunia. Itu sejauh mana ya? Maksudnya sudah parah apa gimana gitu loh Mas? Iya. Sudah parah bagi yang menyaingi tadi sang pencipta tadi. Oh, berarti di negara itu sudah parah. Iya. Yang akan menciptakan apa-apa tadi, menyamai. Iya. Menyamai sang penciptanya tadi. Ini lain lagi dengan negara yang berada di timur tadi. Semuanya ada penangkalnya di situ, sumbernya. Makanya dari orang yang keilmuannya semua itu dari negara tadi berbondong-bondong ke Asia Timur ini untuk meneliti apa penangkalnya kok ada di sana. Berarti mereka itu sudah tahu ya sebenarnya ya? Sudah. Itu sudah dibisiki begitu. Jangan sampai menyebar ini penangkalnya ini bersumber dari. Oh, berarti ada rencana untuk dihalangi. Iya. Dihalang-halangi. Sudah masuk di negara Asia Timur ini. Saya juga belum tahu, tapi barusan ini yang dinamakan Nusantara itu. Iya. Berarti tadi kamu bilang dari negara sana, negara besar ya? Iya, adidaya. Dan bisa hadir di Nusantara. Iya. Nah, bisa dilihat ya, kamu yang bisa melihat Nusantara itu gimana? Lebih sejuk, lebih damai. Ya, lebih sejuk, lebih damai. Iya, sekarang semuanya pindah ke situ semua. Akhirnya suatu saat sebentar lagi ada di negara Nusantara itu pengontrol semuanya. Penangkal wabah apapun ada di Nusantara itu. Makanya para peneliti sudah masuk di Nusantara untuk mencari penangkalnya ini. Mencari terus digagalkan atau gimana Pak? Iya, untuk menggagalkan jangan sampai menyebar ke seluruh penjuru dunia. Kenapa kok mau digagalkan itu? Iya, ada yang membentenginya. Misinya begitu. Dia meneliti di negara Nusantara ini. Penyakit apapun ditimbulkan, itu negara Nusantara ini ada yang menciptakan penangkalnya itu. Berarti semua penyakit yang ada di dunia ini obatnya ada di Nusantara gitu Pak? Iya.
Ada. Dan para ilmuwan sudah tahu itu Mbak ya. Iya. Sudah ada yang Sudah mulai berangkat ke sini semua ilmu. Itu. Iya, iya. Sudah diberitahu sama yang memimpinnya dari golongan hitam tadi. Sudah bocor ya Mbak. Iya. Hancurkan itu Nusantara, berbagai apapun. Ini penyebab jalan kebaikan Nusantara itu. Makanya suatu negara yang menyaingi penciptanya itu juga menyerang itu. Ada dua negara adidaya itu. Ada dua? Ada dua. Ada dua. Bisa dijelaskan? Yang satu dijuluki macan Asia itu. Macan Asia. Iya. Nah, satunya? Yang satunya dari namanya manusia. Tidak boleh disebutkan tapi negara Oke. itu. Oh iya. Julukannya namanya manusia. Namanya manusia. Iya. Tapi sedang berkuasa negara ini ya. Iya. Sedang hebat-hebatnya atau gimana ini Pak? Sekarang mulai goyah. Semuanya sudah mulai goyah, diguncang sama wabah. Kedua-duanya ini. Sama juga wabah. Sama kedua-duanya. Coba sampean telaah sendiri. Iya. Sampean yang bisa menyebutkan dua negara ini. Sampean lebih tahu, biasa mengetahui pengetahuan teknologi. Dua negara ini. Macan Asia. Sama yang satu negara itu namanya orang yang dibuat julukan itu. Oh iya. Iya. Nah segini Pak, ini inti garis besarnya apa Mbak? Dari buat kita introspeksi diri dengan kejadian wabah zombie. Iya. Nah, itu apa Mbak? Intinya menyerangnya ya ke sini semua, ke negara Nusantara ini, supaya tidak timbulnya penangkal tadi, tidak menyebar, biarpun agamanya itu tidak menyebar ke barat sana ya? Iya, bukan ke barat lagi, sampai ke negara Persia juga. Segala penjuru berarti. Iya, segala penjuru dunia. Sumbernya dari Asia paling timur. Ya, silakan kembali, mau bertempat di mana silakan. Itu ada tugas baru dari golongan putih, diikutin. Nanti mau kemana silakan diikutin ya. Saya sudah tidak bisa kembali ke sana lagi. Oh iya. Saya dimusuhi. Oh iya. Ya nanti silakan mau kemana silakan. Saya mau ke Nusantara bagian barat. Oh iya, silakan ke sana ya. Iya, paling barat. Oh iya. Di situ banyak teman-teman. Oh iya, silakan. Saya memulai akan belajar agama putih ini. Ya. Belajar bahasa, menata diri. Belajar dan berjuang Mbak. Ya. Besok nanti kalau sudah Waktunya ada waktunya, tugas. ada tugas, bisa berjuang. Iya. Tadi sebelumnya ada tugas dari golongan hitam. Silakan sekarang belajar. Siapa tahu nanti ada tugas dari golongan putih. Belajar sampai tuntas nanti Iya. saya. Sama-sama belajar. Iya. Kamu dari bangsa
bangsa apa tadi, siluman. Siluman. Siluman ya. Kita bangsa manusia, kita sama-sama berjuang. Pesan saya, hati-hatilah Iya. mulai menyerang semua itu negara dua, Ya. menyerang ke Nusantara itu. Pemimpinnya Nusantara yang memegang negara, bukan pemimpin Nusantara, yang megang negara Nusantara ini sudah dipengaruhi yang satu tadi. Iya. Ya. Ya, silakan kembali. Terima kasih Mbah. Terima kasih sudah disampaikan Ya, apa tadi tentang wabah zombie. Ya, silakan keluar. saya dari- mau ke Nusantara Barat. Monggo silakan. Ya, silakan Barat. keluar bersama luka-luka efek-efek di tubuh ini. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Keluar semuanya, keluar semuanya. Ya, tadi perbincangan Seru sekali ya dengan bangsa siluman yang ada di negara besar. perbincangan yang tidak disangka-sangka. Nah, ya tadi perbincangan dengan bangsa goib dari yang disampaikan dia bangsa siluman. Ya, sekali lagi perbincangan dengan bangsa goib, diambil sisi positifnya, Dibuang sisi negatifnya. yang negatif dibuang jauh-jauh, Diambil hikmahnya saja. diambil hikmahnya buat pelajaran kita semua lah. Ya, itu cukup ya. Cukup. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.